Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngopi, ngobrol pakai ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan, hidayah, iman, Islam, dan semoga kita selalu diberikan Allah hidayah tersebut. Salawat dan salam kita hadiahkan pada Rasulullah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa tercurah kepada kita semua, dan semoga kita selalu ittiba di atas sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan fillah, seperti biasanya kita kembali pada program Ngopi Ngobrol Pakai Ilmu. Dan alhamdulillah pada hari ini kita live streaming di Instagram. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan pertanyaan, bisa melalui WhatsApp kami yang tertera pada atau layar tersebut. Alhamdulillah hari ini diisi oleh Ustaz Abdul Fattah Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Ustaz, hari ini tema kita adalah persiapkan bekal sebelum ajal mendahului Ustaz. Masya Allah. Sudah dekat-dekat ajal ya. Iya Ustaz, aduh Masya Allah. Itulah Ustaz, kadang-kadang kalau kita mengingat kematian itu ada rasa takut. Ada juga orang yang mengatakan sudah siap untuk menghadapi kematian. Sebenarnya yang lebih dominan untuk kita rasakan itu bagaimana? Kita mengatakan kita sudah siap mati atau kita takut mati, Ustaz? Gimana Ustaz? Dalam Islam Ustaz? Iya. Berkait dengan kematian, tidak ada sangkut pautnya dengan siap atau tidak siapnya kita. Dan memang setiap orang, setiap insan harus tahu bahwa kematian akan datang kapan saja. Dia tidak memandang kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, orang besar ataupun kecil, dan tidak ada yang tahu tentang itu. Tak seorang pun manusia yang tahu, kecuali yang mengetahuinya adalah Allah. Dan Allah juga tidak memberitahu kepada kita tentang kapan kematian. Hanya saja memastikan bahwa setiap orang pasti akan menghadapi kematian. Dan justru yang dituntut kepada kita adalah bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Itulah yang harus kita persiapkan. Bagaimana kita agar menjadi seseorang yang berada di dalam kematian yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi Ustaz, seperti kita bilang di dalam surah Al-Haqqah itu kan ada dalam ayat 19 bahwasanya ketika Allah memberikan kitabnya dari sebelah kiri kan, bahwasanya dia mengatakan jangan berikan kitab itu yang ya Ustaz ya? Yang ayat 19 apa yang berapa tuh? Nah, itu dalam surah Al-Haqqah tuh mengatakan ketika Allah memberikan kitab ya dari sebelah kiri, maka dibilangnya jangan berikan kitab ini kepadaku, katakan. Itu terkait dengan amalnya juga Ustaz gitu. Terkait dengan bekal yang dibawa, ya kan? Terkait dengan bekal yang dibawa ketika mati. Nah, berbicara tentang sesuai dengan judul ya, menyiapkan bekal sebelum kematian. Perlu kita ketahui bahwa hakikat kehidupan adalah waktu. Hakikat kehidupan adalah waktu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Ya ibna Adam, innama anta ayyamun, fa idza dhahaba al-yawm dhahaba ba'duka." Wahai
anak cucu Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan daripada hari-hari. Apabila telah berlalu satu hari, maka telah berlalu sebahagian daripada kehidupanmu. Ya, telah berlalu sebahagian dari dirimu. Ya, jika berlalu satu hari, maka telah berlalu sebahagian daripada dirimu. Yang berlalu tidak akan kembali. Ya, yang berlalu tidak akan kembali. Maka hari demi hari berarti kita adalah sedang dalam perjalanan menuju kepada kematian. Dan yang harus kita yakini, dan memang sebagai seorang muslim tahu, salah satu daripada rukun iman adalah mengimani adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kehidupan yang hakiki, di mana dalam kehidupan setelah kehidupan dunia itu ada kesenangan dan kesengsaraan, ada nikmat dan ada yaitu azab padanya, dan semua itu tergantung kepada bagaimana kita menghadapi hari-hari dalam kehidupan dunia ini. Karena dikatakan innama tujzauna bima kuntum ta'malun. Hanya saja balasan yang akan kalian peroleh nanti di hari akhir atau di hari setelah kehidupan dunia ini adalah berdasarkan apa yang kalian amalkan. Maka oleh sebab itu kehidupan nanti ditentukan dengan bagaimana bekal yang kita siapkan dalam kehidupan sekarang ini. Dan disebutkan juga sebagaimana sudah sering kita mendengarkannya, wa tazawwadu fa inna khaira zadi at-taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Maka oleh sebab itu berarti seorang muslim harus cerdas di dalam menggunakan waktu, di dalam melalui hari-hari kehidupannya ini. Karena apa yang ia lakukan di dalam kehidupan ini terkait dengan menggunakan waktu, itu akan dipertanggungjawabkan, itu akan ditanya di hari akhirat nanti. Sebagaimana dalam hadis yang dikatakan bahwasanya nanti ya di padang mahsyar tidak akan bergeser telapak kaki seorang anak Adam hingga dia ditanya tentang 4 perkara, yaitu tentang umurnya, ya, untuk apa dia gunakan. Umurnya berarti adalah waktu-waktunya, kesempatannya, hari-hari kehidupannya. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam menjalani hari-hari kehidupannya, maka berdasarkan itulah kehidupannya nanti. Hal ini ya menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup agar pandai di dalam menata waktu, agar kita mampu melakukan apa-apa yang terbaik dari waktu ke waktu, karena semuanya akan jadi penentu untuk masa depan kita. Semua akan jadi penentu untuk masa depan kita. Pandai-pandailah untuk meraih prestasi ya di dalam masa yang Allah amanahkan kepada kita ini. Dan tidak ada satu pun daripada kehidupan kita, daripada amalan kita yang luput
daripada catatan, daripada perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu baik dan buruk walau sekecil apapun ada perhitungannya. Maka oleh sebab itu yang terpenting di dalam hidup ini adalah mempersiapkan amalan-amalan yang kita berharap itu menjadi amalan yang diterima oleh Allah dan mendapat predikat terbaik. Karena amal yang diterima itu pun juga nilainya berbeda-beda, ya, nilainya berbeda-beda. Sebagaimana juga dikatakan bahwasanya amalan kebaikan itu balasannya minimal 10 kali lipat, ya. Dan sampai kepada 70 kali lipat dan sampai kepada lipatan yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amal baik itu nilainya tidak sama satu sama lain, seseorang dengan lainnya. Maka seorang yang pintar, seorang mukmin yang cerdik, yang cerdas, maka dia akan berusaha bagaimana agar ya amalnya walau sekecil apapun, pertama diharapkan diterima oleh Allah, dan yang kedua adalah mendapatkan nilai terbaik, ya, dengan prestasi tertinggi. Kenapa? Karena tidak ada ujian ulangan, ya, tidak ada ulangan, ya. Dan kehidupan ini tak luput daripada amalan-amalan baik dan amalan-amalan buruk. Dan bagaimanapun keimanan seseorang, ya, bagaimanapun ketakwaan seseorang, dia tidak terjaga, dia tidak maksum dari kesalahan. Dia akan terjatuh kepada berbagai kesalahan. Maka sebagai seorang mukmin juga yang cerdas, ya, dia mencari peluang-peluang bagaimana kesalahan-kesalahannya itu mendapat kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kehidupan akhirat itu atau kehidupan sesudah kehidupan dunia ini tergantung kepada amal baik yang diterima dan amal buruk, ya, diampuni atau tidak. Jika amal-amal baiknya diterima dan amal-amal buruknya diampuni oleh Allah, maka dia menjadi orang yang beruntung. Dan jika amal-amal baiknya diterima dan amal-amal buruknya tidak diampuni, maka tentunya akan ditimbang, ya, selama dia sebagai seorang muslim yang tidak melakukan dosa yang membatalkan keislamannya. Tapi jika amal-amal baiknya ditolak dan amal-amal buruknya tidak diampuni, maka malapetaka besarlah yang akan dihadapi oleh orang ini. Oleh sebab itu, taulah kita apa sebetulnya yang terpenting dalam hidup kita ini terkait dengan bekal yang harus kita siapkan sebelum menghadapi kematian yang pasti akan datang, yaitu tak lain dan tak bukan sebagaimana kita katakan, itu bagaimana kita memperbanyak amal-amal kebajikan dan mengusahakan jalan yang bisa kita lakukan bagaimana amal baik itu bisa diterima oleh Allah. Kita berusaha mengetahui bagaimana jalan-jalan agar amal itu diterima, seperti memperhatikan keikhlasan, memperhatikan ittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian terbebas daripada perkara-perkara yang menjadikan rusaknya amalan tersebut. Ada amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas, akan tetapi nanti terhapus amalnya karena kesalahan yang lain. Seperti orang yang dikatakan umpamanya orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan nilai puasanya dikarenakan, ya, dia di antara penyebabnya adalah umpamanya melakukan ghibah di siang hari. Ini adalah amalan keburukan yang menggugurkan suatu amalan kebaikan. Atau orang yang bersedekah kemudian mengungkit-ungkit sedekahnya, meskipun sedekahnya karena Allah dan ke jalan yang benar, tapi kemudian dia mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi, maka itu bisa membatalkan pahala sedekahnya. Maka oleh sebab itu terkait dengan amal kebaikan, pertama kita perhatikan apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, sudahkah dilakukan dengan keikhlasan, dan keikhlasan ini pun bertingkat-tingkat, ya, keikhlasan bertingkat-tingkat. Oleh sebab itu
maka hendaknya kita berusaha meraih nilai tertinggi. Meningkatkan keikhlasan adalah dengan meningkatkan tauhid. Ya, meningkatkan keikhlasan dengan meningkatkan tauhid. Ya, memahami tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat punya pengaruh besar terhadap keikhlasan. Ya, dan kemudian ketiga, kita perhatikan apa yang bisa merusak amal-amal kebaikan dan kita ya berupaya untuk menghindarinya, dan kita berdoa supaya amal-amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah terkait dengan dosa dan kesalahan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari larangan-larangan Allah untuk bisa kita tinggalkan. Ya, bisa kita tinggalkan, dan kita tinggalkan karena kita takut iqab dari Allah di hari akhirat, dan kita berdoa kepada Allah agar kesalahan-kesalahan kita, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, ya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita katakan bahwa bekal yang akan kita bawa menghadap Allah adalah amal-amal yang baik jika diterima oleh Allah, dan kemudian jika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jika itu kita berhasil mendapatkannya dan mati dalam keadaan demikian, amal-amal baiknya yang sudah terkumpul dan diterima Allah, dan amal-amal buruknya yang sudah bersih diampuni Allah, ketika dia meninggal dalam kondisi demikian, maka dia dikatakan orang yang meninggal bersama dengan ya orang-orang abrar, orang-orang yang baik. Dan ini doa kita agar meninggal atau diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ya, jadi husnul khatimah, akhir kehidupan atau kematian kita dalam keadaan amal-amal kita baik diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka ini adalah keberhasilan. Dan inilah ya orang yang dikatakan ya berhasil di dalam kehidupannya, dan dia membawa bekal baik untuk akhirat, dan itu yang dimaksudkan dengan bekal takwa. Baik. Dan ingat sekali lagi, kematian ya, meskipun setiap kita takut kepada kematian, meskipun setiap orang lari dari kematian, namun dia sesuatu yang pasti datang dan tidak bisa ditawar-tawar. Ya, nah, demikian. Semoga semua kita bisa memakluminya dan mengambil faedah dan pelajaran daripadanya. Baik. Ustaz, kita kan mungkin dalam satu hari itu ada beribadah, kadang kerja, kan gitu Ustaz kan. Ya. Ada mengatakan bahwasanya agak kita beribadah itu harus seimbang dengan bekerja gitu kan. Tapi bahkan kadang juga terlalu banyak waktu kita tersita untuk bekerja. Tapi seharusnya yang dikatakan seimbang antara dunia dan akhirat itu bagaimana tuh Ustaz? Baik. Tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qasas ayat 77, ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, raihlah kehidupan akhiratmu atau carilah kehidupan akhiratmu dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu di dunia. Pada hakikatnya ya, kehidupan dunia ini keseluruhannya untuk meraih akhirat. Ya, kehidupan dunia ini keseluruhannya adalah untuk meraih akhirat. Apa-apa yang Allah berikan kepada kita, coba kita kasih contoh. Apa saja yang Allah berikan kepada kita? Ya, Allah berikan kepada kita waktu, Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita harta, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita kedudukan, Allah berikan kepada kita pengaruh. Semua ini baik, bisa digunakan untuk kemaslahatan dunia, namun tidak perlu diputus daripada kepentingan akhirat. Jadikan dia
sebagai potensi untuk meraih akhirat. Ya, jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, ya, dijadikan sebagai yaitu modal untuk meraih kehidupan akhirat. Termasuk hal-hal yang bersifat mungkin urusan dunia kita katakan, ya, pada hakikatnya juga untuk akhirat. Tergantung kepada pertama niat daripada kita, yang kedua kaifiyat, cara kita mengurusnya. Termasuk umpamanya ma'isyah, cari harta, kumpulkan harta umpamanya. Toh itu jika kita berniat dalam rangka menyiapkan bekal untuk kepentingan akhirat kita dengan harta yang Allah berikan kepada kita, menjadi mulia. Sebagaimana dikatakan dalam hadis bahwasanya salah satu yang patut dan boleh dicemburui adalah orang kaya yang menghabiskan hartanya ke jalan Allah. Ya kan? Jadi maka berusaha jadi orang kaya tidak jelek, selama niatnya adalah untuk kepentingan agamanya. Begitu juga kedudukan bisa digunakan, ya, untuk kepentingan akhirat. Anak, istri, semua bisa digunakan untuk akhirat. Makanya wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Cari akhiratmu dengan apa yang Allah berikan kepadamu di dunia ini. Apa yang dikasihkan Allah sama kita, itu bisa digunakan untuk kepentingan akhirat. Urusan agama, urusan dunia bisa dijadikan untuk kepentingan akhirat. Ya, sebagaimana kata Nabi, sampai-sampai seorang suami menggauli istrinya saja dapat pahala. Sahabat bertanya, iya Rasulullah, seorang menunaikan syahwatnya dapat pahala? Iya, kata Nabi. Kalau ditaruhkan di tempat yang haram, bukankah itu dosa? Iya, begitu juga kalau ditaruh di tempat yang halal, padanya pahala. Nah, begitu. Kemudian kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bahagianmu di dunia. Ini yang kata orang, kita sekarang kan di dunia. Iya, siapa yang ingkari? Enggak ada. Silahkan Anda nikmati dunia ini, tapi jangan untuk melanggar agama. Ya, jadi intinya apa? Satu, jangan gunakan nikmat itu untuk melawan, ya, kepada Allah, untuk melakukan yang haram. Ya. Kedua, jangan, ya, mubazir terhadap nikmat yang Allah berikan. Apa itu mubazir? Mubazir adalah, ya, menggunakan apa yang diberikan Allah kepada sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dunianya dan apalagi kepada agamanya. Karena ada begitu kadang-kadang manusia, dia gunakan hartanya umpamanya enggak berguna untuk dunianya dan tidak berguna untuk agamanya. Itu mubazir. Dan jangan pula israf, berlebihan. Berlebihan ini beda dengan mubazir. Kalau yang israf, berlebihan, dia digunakan kepada yang baik cuma melampaui batas kebutuhan. Contoh, pakaian. Baik, pakaian kan? Baik. Tapi jika berpakaian berlebih-lebih, ya, tentu ini adalah sesuatu hal yang tidak baik. Makan adalah baik. Bagus makan, kulu washrabu, makan dan minum. Tapi kalau kelebihan makan, pikirannya makan saja, tiap hari mikir makan di mana, minum di mana yang enak dan banyak, ya kan? Ini namanya berlebihan. Terlalu sampai lupa kepada, ya, kepentingan yang lebih besar daripada itu. Maka sebagai seorang muslim, cerdaslah di dalam, ya, menyusun, ya, pandai-pandai menyusun, dan bedakan mana yang terpenting dan mana yang di bawahnya dan mana yang di bawahnya. Orang cerdas tahu memilih mana yang terbaik. Ya. Makanya pernah Nabi bertanya kepada para sahabatnya, ya, maksudnya Nabi mengatakan ayyul mu'minina aqyas, orang mukmin mana yang paling cerdas? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, aktsaruhu dzikran lil mauti wa aktsaruhu isti'dadan lima ba'dal mauti. Yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat akan kematian dan yang paling banyak berbekal untuk bekal-bekal menghadapi kematian. Itu orang pandai. Tapi kalau bekalnya untuk kesenangan dunia ini, itu termasuk orang bodoh, gitu loh. Jadi begitulah cara, ya, membedakan urusan agama dan urusan dunia. Yang seimbang itu seperti itu dia. Ya, menggunakan dunia untuk agama, menikmati dunia selayaknya, begitu. Itu adalah, ya, itu seimbang namanya. Kalau tertinggal agamanya, terabai agamanya karena dunia, itu sudah tak seimbang lagi. Dia zalim kepada dirinya. Kenapa? Dia celakakan kehidupan yang panjang demi mengejar kehidupan yang pendek. Ini kan orang bodoh namanya. Begitu. Terkait dengan
persiapan bekal, Ustaz. Ya. Dari dulu memang Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, Ustaz, masalah ada dua kenikmatan yang akan dilalaikan, dilupakan oleh manusia adalah nikmat sehat Ya. dan nikmat Waktu Ustaz. luang. Waktu luang. Iya. Nah, jadi maksud dari apa tuh gimana, Ustaz? Iya. Waktu hadis tersebut, Ustaz. Iya, nikmat sehat sama waktu Luang. luang. Karena memang biasanya orang teringat nikmat sehat ini ketika sakit. Iya. Antum mumpung masih muda, masih sehat, gunakanlah waktu. Kalau macam aku ini ya udah kadung begitu kan, baru dia sadar. Makanya dikatakan kebanyakan orang lupa dengan nikmat sehat. Harusnya apa? Sehat itu potensi besar untuk meraih bekal yang terbanyak. Ini kesalahan manusia bagaimana? Bertakwa kepada Allah, menunggu mendekati kematian. Ya. Nah, siapa yang tahu kapan kematiannya? Ya kalau diberitahu minggu depan mati. Ya, sedangkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan, hendaklah bertakwa yaitu adalah sepanjang waktu. Kenapa? Karena orang itu akan mati menurut kebiasaan hidupnya. Kalau dia biasa dalam bertakwa kepada Allah, maka insya Allah kematiannya di atas ketakwaan. Jika dia hidup banyak hidup itu dengan bergelimang dosa, maka kematiannya dikhawatirkan dalam keadaan bergelimang dosa. Begitu. Nikmat sehat. Ya. Kemudian begitu juga lapangnya waktu. Orang setelah waktunya sempit baru sadar. Ya, baru sadar. Maka ketika waktu lapang jangan dibuang-buang. Ingat kembali bahwa orang yang pandai itu adalah yang bisa mengemas dalam kehidupan ini, ya, seperti orang menghadapi ujian, ya kan? Tentu dia ingin meraih prestasi tertinggi dan dia tidak tahu tidak ada lagi pengulangan terhadap ujian ini. Bagaimana kita menghadapi ujian itu coba? Tentu dengan berbagai persiapan agar mendapatkan nilai terbaik, begitu. Nah begitu semestinya. Jadi waktu lapang itu digunakan sebaik-baiknya. Macam kita ini, macam antum-antum ini, terutama lapang namanya waktu. Kenapa? Ya secara lahirnya masih muda, tenaga masih kuat, ada mungkin juga beban belum banyak, begitu kan? Banyak waktu bisa digunakan untuk belajar, menuntut ilmu, ya, untuk kepentingan agama, meluruskan pemahaman, banyak berbuat untuk kepentingan diri, untuk keluarga dan untuk masyarakat. Karena Nabi juga mengatakan khairukum man anfa'ukum li ghairikum, orang terbaik di antara kalian yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Ya. Gitu. Berikan manfaat kepada orang-orang dan situ kita akan mendapatkan menghimpun dan mengumpulkan bekal yang banyak jika kita lakukan semua itu dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama kita. Begitu. Ustaz, terakhir Ustaz, mengenai kematian, ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Nasihatnya Ustaz, pasti semua kaum muslimin mengharapkan sejahat dan sebejat apapun pasti dia ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, Ustaz. Ya. Bagi kita seharusnya apa yang kita lakukan, Ustaz? Ya. Itu dia seperti tafsir dari ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, ya, man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa yang hidup dalam suatu keadaan dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Ya, jadi jika seseorang membiasakan sibuk dengan urusan agama, insyaallah dia mati dalam keadaan baik, ya, dalam bentuk yang sesuai dengan tuntunan agama. Ya, makanya ada orang meninggal kitab pun dia dalam pegangannya, atau meninggal dalam perjalanan menuntut ilmu, dalam perjalanan menyebarkan ilmu, dalam melakukan berbagai amal-amal kebaikan. Dan barang siapa yang biasa hidup di atas kejelekan, maka sangat dikhawatir dia akan mati di atas jalan kejelekan. Jadi oleh sebab itu bagaimana? Maka melatih kebiasaan hidup di jalan kebaikan.
ya, agar kita mendapatkan husnul khotimah. Kalau masalah mengharap, memang semua orang mengharap husnul khotimah. Tapi tidakkah kita ya sadar dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kam mim muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena perjalanannya tak sesuai dengan keinginannya. Dia kepingin jadi orang baik namun tidak berupaya untuk belajar bagaimana hidup jadi orang baik. Begitu ya. Dia hidup memuaskan syahwatnya tapi kepingin jadi orang-orang yang ya hidup dalam kemuliaan di atas agama. Kepingin jadi ulama namun tidak buka buku, tidak belajar, ya kan nggak mungkin. Segala sesuatu ada ya sebab dan ada ya akhirnya seperti apa ya, sebab itu punya pengaruh. Ya, beriman kepada takdir dengan mengambil sebab-sebab yang ditentukan Allah, begitu. Ustaz, berarti kayak kawan duduk kita pun berpengaruh besar terhadap keimanan kita juga, Ustaz. Iya, pasti. Baik, Ustaz, syukron jazakallah khairan Ustaz atas nasihat dan pandangannya terutama kepada kami semua. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi